Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Aryan Payara dengan NIM 23042123 dari Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, di sini aku bakal ngerjain tugas Sistem Informasi Manajemen oleh dosen pengampu yaitu Bu Yulia Hanuselina. Di tugas Sistem Informasi Manajemen kali ini, kita bakal ngebahas kaitannya Sistem Informasi Manajemen dengan administrasi publik lebih lengkap lagi dan lebih teliti lagi. Nah, untuk itu kita masuk ke materi pertama, yaitu pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik. Kita buat dasarnya dulu nih. Nah, administrasi publik Indonesia itu berkembang pesat dengan digitalisasi. Contohnya video-video yang sering kamu lihat ini. Banyaknya video-video informasi kaitkan tentang administrasi publik, pelayanan, dan sebagainya. Kau bisa cari juga di Google ataupun website-website yang terkait dengan hal tersebut. Nah, dalam konteks ini, sistem informasi manajemen menjadi alat penting untuk mengelola informasi lebih efisien. Contohnya, pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Sistem informasi manajemen membantu pemerintah dalam mengelola dokumen dan data secara lebih cepat dan efisien. Contoh nih, kamu bisa gunain Microsoft Word, Excel, PowerPoint untuk menjelaskan, dan lain sebagainya. Banyak banget loh di internet. Nah, contohnya lagi, sistem administrasi kependudukan seperti SIAK, yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, memudahkan pengelolaan data warga negara. Nah, ada juga nih lagi, selain yang udah aku cantumkan, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Maksudnya gimana ini? Data yang dikelola secara digital dapat minimalisir manipulasi dan meningkatkan kepercayaan dan pengawasan publik. Kalau seandainya ada nih hal-hal yang mencurigakan, kita bisa lihat langsung. Itu tuh gunanya peningkatan dengan digitalisasi. Nah, contohnya itu adalah e-budgeting. Nah, kamu bisa cari tuh, apa sih e-budgeting itu? Yang digunakan untuk transparansi anggaran daerah. Kita bisa lihat lagi nih, bukan cuma di negara, tapi juga di daerah. Selanjutnya ada koordinasi antar lembaga. Dengan adanya sistem informasi manajemen, instansi pemerintah dapat berbagi informasi dengan lebih cepat, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya pada materi kedua. Sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Nah, contohnya adalah layanan kependudukan. Kamu punya KTP kan? Nah, sistem informasi manajemen digunakan dalam Dukcapil Online, Dukcapil Online yang memungkinkan warga mengurus KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran tanpa harus datang ke kantor. Kau bisa gunain aplikasinya loh, ada di Play Store dan App Store. Selanjutnya, pelayanan kesehatan. Sistem informasi manajemen dalam sektor kesehatan seperti sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS membantu pencatatan rekam medis pasien secara digital, pelayanan lebih cepat dan akurat. Bisa kamu cek juga itu. Dan selanjutnya ada sistem pelayanan perizinan. Dengan adanya sistem berbasis digital seperti OSS atau Online Single Submission, pelaku usaha dapat mengurus izin usaha secara online tanpa harus mengunjungi berbagai instansi. Lebih cepat, lebih efisien, dan bisa kamu awasi. Selanjutnya, terdapat juga dampak positif, yaitu peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, kita masuk ke sistem informasi penunjang kinerja organisasi. Nah, sistem informasi manajemen sebagai penunjang kinerja organisasi, yaitu dalam sektor publik sangat bergantung pada efisiensi sistem informasi, yang dimana sistem informasi manajemen membantu dalam otomatisasi proses administrasi. Contohnya, yaitu pada sistem e-office yang menggantikan penggunaan kertas dalam surat menyurat antar instansi. Kamu bisa lihat kan sekarang lebih banyak banget surat online seperti email dan juga beberapa informasi lainnya yang dimuat online, dan kebanyakan sudah tidak menggunakan surat ataupun secara kertas lagi. Dan selanjutnya ada monitoring dan evaluasi kinerja seperti sistem e-sakip atau sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
memungkinkan pemerintah mengevaluasi kinerja instansi berdasarkan data yang dikumpulkan secara otomatis. Dan selanjutnya yaitu ada manajemen kepegawaian. Selain hal-hal yang udah aku tunjukkan tadi di bagian slide-nya, kita juga bakal jelasin hal-hal lainnya yang mendapatkan informasi terbaru untuk kamu, yaitu manajemen kepegawaian. Di sistem informasi manajemen digunakan untuk kinerja ASN, kinerja aparatur sipil negara, yang memungkinkan pemantauan kinerja langsung terhadap aparatur sipil negara secara digital, sehingga dapat menentukan pemberian tunjangan berbasis kinerja. Jadi gajinya nggak salah-salah. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan dan penyaluran informasi yang cepat. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti ini tentunya menyediakan data real time, data yang sesungguhnya. Contohnya pada sistem BMKG online, kamu sering lihat kan, kalau tiba-tiba ada gempa, kamu bakal lihat tuh di internet, oh ada nggak ini informasi gempa, atau cuma aku aja yang pusing karena tugas kebanyakan. Nah, kamu bisa tahu kan, di searching itu BMKG online secara akurat dan juga terpercaya, informasi cuaca dan bencana alam secara real time. Atau nih, kamu penasaran, besok hujan nggak ya? Aku jemur kain nggak ya besok? Kamu bisa lihat loh di BMKG online yang tersedia di website yang bisa kamu cek di smartphone kamu. Nah, selanjutnya ada lagi nih, dukungan dalam kebijakan publik. Ya, data yang terintegrasi dalam sistem informasi manajemen memungkinkan analisis lebih mendalam untuk merancang kebijakan yang berbasis fakta, seperti dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya ada penyebaran informasi yang cepat. Kamu udah ngecek kan tadi BMKG-nya? Itu cuma beberapa detik, kamu bisa lihat tahu. Informasi tersebut bisa diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Dan juga nih, di pemerintahan sudah ada namanya aplikasi Lapor, LAPOR dengan satu tanda seru, yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan langsung kepada pemerintah dan mendapat respon yang cepat dan tepat. Nah, selanjutnya terdapat pula tantangan keamanannya atau security dalam penerapan sistem informasi manajemen. Nah, sebenarnya ada loh hal-hal yang mengancam hal itu. Kita udah nyantai-nyantai banget nih nge-akses semuanya. Ada nih ancamannya, yaitu serangan cyber. Banyak sistem pemerintahan menjadi target peretasan, apalagi hal orang-orang yang menyalahgunakan kepintarannya dalam penggunaan internet. Dan juga kurangnya regulasi keamanan yang ketat, kurangnya kesadaran keamanan digital, dan keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Banyak banget nih bagian-bagian yang nggak kedapatan internet, yang bisa jadi memungkinkan mereka tidak mendapatkan informasi yang cepat juga, dan sistemnya menjadi manual. Nah, dari kemudahan-kemudahan itu, tentunya ada nih hal-hal lain juga yang mengancam sistem informasi manajemen. Contohnya pada serangan cyber yang udah aku jelasin sebelumnya. Terus ada lagi nih ternyata, yaitu kesalahan manusia atau human error. Apa itu? Kelalaian dalam mengolah data, seperti salah masuk informasi atau melakukan backup data. Kamu sering kan ngisi biodata, kalau kamu salah NIM ataupun salah nama lengkap, itu bisa jadi human error yang dapat mengakibatkan kehilangan informasi penting. Bisa aja nih, kamu tuh tanggal lahirnya 5 Oktober, tapi kamu malah salah nulis, jadi 6 Oktober. Nah, selanjutnya ada insider threats, yang dimana ancaman bisa datang dari orang dalam, seperti pegawai yang tidak puas atau memiliki niat buruk, yang dengan sengaja membocorkan informasi rahasia. Harus jaga-jaga ya, makanya itu ada cookies yang biasanya kita bakal terima gitu. Boleh nggak kita membagikan informasinya ke mereka atau tidak? Dan selanjutnya ada bencana alam. Inilah yang tidak kita duga, bisa saja informasi kita hanyut, seperti hal-hal lainnya yang kita nggak bisa analisis nih kapan terjadinya gitu. Selanjutnya juga ada kelemahan ataupun vulnerability dalam sistem informasi manajemen. Itu tuh ada tuh bagiannya. Terus juga ada selanjutnya virus dan praktik hacking dalam sistem informasi manajemen. Waktunya udah mau habis nih. Sekian aja ya informasi dari aku. Kalian bisa baca lebih lanjut di slide-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.